Halo sahabat Cika, cerdas, inovatif, kreatif. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu saja kita semua berharap bahwa kita selalu sehat dan bisa belajar untuk materi-materi yang akan kita pelajari hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, bagaimana cara penghitungannya atau cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Oke, sahabat Cika, bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal? Nah, caranya ada dua cara untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Cara yang pertama adalah dengan mengubah penyebutnya menjadi per 10, per 100, atau per 1000. Kemudian cara yang kedua adalah dengan menggunakan pembagian bersusun. Nah, mari kita ikuti dengan cara yang pertama menggunakan contoh soal berikut. Pecahan 3/5 sama dengan titik-titik. Bagaimana jika diubah menjadi pecahan desimal? Cara pertama adalah sebagai berikut. Ini 3/5 dikalikan, nanti pembilang dikali pembilang dan penyebut dibagi dengan penyebut. Untuk bilangan penyebutnya adalah 5, maka bisa kita buat menjadi per 10 juga bisa. Nanti bagaimana hasilnya? 5 kalau kita kalikan bilangan berapa sehingga menjadi 10? Jadi 5 dikali 2. Kemudian pembilangnya juga kita kalikan 2, yaitu 3 kali 2 sama dengan 6. Makanya 6 ini adalah terletak di belakang koma, karena di sini dan karena per 10 itu ada satu digit atau satu angka di belakang koma. Kemudian kita kasih 0 di depannya. Jadi 3/5 adalah atau sama dengan 0,6. Mari kita ikuti contoh soal yang kedua, yaitu 6/25 sama dengan titik-titik. Mari kita hitung. 6/25 dikalikan berapa? Nanti ini bisa kita jadikan per 100 karena di sini 6/25. Nah, 25 dikalikan 4 dia jadi 100. Nanti pembilangnya juga sama, kita kalikan 4. Yaitu 6 kali 4 itu 24. Nah, 24-nya kita jadikan bilangan di belakang koma. Karena di sini per 100, betul di sini ada 2 digit yaitu koma 24, tinggal dikasih 0 di depan komanya. Jadi 6/25 itu sama dengan 0,24. Lanjut untuk contoh soal yang berikutnya, 6/8 sama dengan titik-titik. 6/8 ini kita jadikan per 10 nggak bisa. Kita jadikan per 100 juga nggak bisa. Nah, yang paling bisa adalah kita jadikan per 1000. Nah, di sini kalau kita jadikan per 1000 itu 8 dikali 125 sehingga dia bisa jadi 1000. Maka pembilangnya juga kita kalikan 125, yaitu 6 kali 125 sama dengan 750. Di sini karena per 1000 nanti ada 3 digit di belakang koma, yaitu 750, tinggal depannya dikasih 0. Jadi 6/8 sama dengan 0,750 atau 0,75 juga bisa karena di sini
nolnya bisa dihilangkan. Nah, contoh soal selanjutnya adalah 50/125 sama dengan titik-titik. Nah, mari kita hitung 50/125 itu dikalikan berapa sehingga dia jadi per 1000. Makanya 125 bisa kita kalikan 8. Nah, di sini penyebutnya 125 dikali 8 sama dengan 1000. Pembilangnya juga kita kalikan 8. 50 kali 8 itu sama dengan 400. Di sini 400 karena ada 3 digit di belakang koma. Kita taruh 400 di sini jadi 0,400. Nah, jadi 50/125 itu sama dengan 0,400 atau bisa kita tulis 0,4. 0,400 ini sama dengan 0,4. Nah, bagaimana dengan cara yang pertama tadi? Mudah atau bukan? Nah, untuk membandingkannya, marilah kita simak cara yang kedua. Lanjut kita dengan cara yang kedua. Kita misalkan ada bilangan 2/5 sama dengan titik-titik. Di sini tadi kita ingat bahwa cara kedua adalah menggunakan pembagian bersusun. Di sini bilangannya kita bagi 2 dibagi 5. Apakah 2 dibagi 5 bisa kita hitung? Tidak, karena 5-nya bilangan pembaginya lebih besar daripada bilangan yang dibagi. Nah, untuk bisa kita hitung maka kita tambahkan 0. Jadi di sini 20 dibagi 5. Namun jangan lupa kita kasih 0, dulu karena di sini kita tambah dengan 0. Maka 20 dibagi 5 itu sama dengan 4. Nah, di sini kemudian kita hitung 4 dikali 5 sama dengan 20. Di sini 20 dikurangkan 20 sama dengan 0. Makanya di sini sudah kita ketemukan bahwa tadi 2/5 sama dengan 0,4. Contoh yang kedua, ada bilangan 2/3 sama dengan berapa? Sama dengan titik-titik. Nah, di sini kita bagi dulu 2 dibagi 3. Apakah 2 dibagi 3 bisa kita hitung? Tidak, karena 2-nya ini lebih kecil daripada 3. Makanya kita tambahkan 0 tadi. Nah, jangan lupa kita kasih 0, nah, di sini 20 dibagi 3 itu ketemu berapa? Ketemu 6 ya. Di sini 6. 6 dikali 3 itu sama dengan 18. Berarti di sini kita kurangkan masih sisa 2. Nah, 2 lagi dibagi 3 nggak bisa. Berarti kita tambah 0. Kemudian 20 dibagi 3 itu sama dengan tadi 6. 6 kali 3 sama dengan 18. Nah, di sini kita kurangkan lagi, ketemunya 2. Nah, di sini 2, kita tambah 0 lagi, dibagi 3, ketemu 6. 6 kali 3 sama dengan 18 lagi, dikurangi sama dengan hasilnya 2. Nah, di sini kita lihat ada bilangan yang berulang-ulang yaitu 6. Kalau penghitungan ini kita ulang terus, maka di sini ada 0,66666 itu seperti kita lihat kalau kita ngitung di kalkulator. Nah, untuk itu makanya kita hentikan saja di sini. Jadi 0,6666 ini memang dia berulang sampai tidak terbatas. Jadi 2/3 ini 0,6666 ini bisa kita sederhanakan jadi 2 digit saja di belakang koma, yaitu 2/3 ini 6 kita bulatkan jadi 7. Jadi 2/3 sama dengan 0,67. Nah, mudah bukan cara menghitung pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, sekarang
kalian sudah belajar tentang cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal melalui dua cara, yaitu cara pertama dan cara kedua. Sahabat jika bisa memilih cara yang pertama atau cara yang kedua, dipilih mana yang lebih mudah, itulah yang kita tempuh untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Untuk menguji kemampuan kalian, marilah kita mengerjakan soal-soal berikut ini. Soal yang pertama, ubahlah menjadi pecahan desimal, pecahan biasa 4/5. Yang kedua, 7/20. Yang ketiga, 3/8. Yang keempat, 1/4. Yang kelima, soal yang kelima adalah 5/6. Demikian penjelasan tentang bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Semoga anak-anak tetap semangat untuk melanjutkan belajar kita di hari-hari yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.